Faslun fi mujibil ghusli. Apa yang sudah saya bahas kira-kira nangkap dan ya. Jadi sebenarnya kajian ini apa ya? Saya buat seperti ini supaya tidak ngantuk aja. Kalau saya menjelaskan, menerangkan tentang persoalan fikih di kajian subuh ini, kadang-kadang ada yang ngantuk, ada yang memejamkan matanya. Nah, maka saya buat seperti ini. Nah, tujuannya adalah supaya Anda melek aja, biar gak ngantuk. Ya. Nanti antar lagi saya suruh satu lagi ya, tergantung dengan waktunya cukup dah kira-kira. Coba jelaskan mengenai tentang persoalan mandi. Seperti saya barusan menjelaskan tentang persoalan faslun fi mujibil ghusli yang berkaitan dengan pasal yang membicarakan tentang hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang mulai kita dengar tadi, yang dijelaskan oleh guru kita pada subuh ini, yang telah menjelaskan daripada bab al-ghuslu, yaitu bab tentang mandi. Bab tentang mandi ini menurut bahasa atau secara lughat yaitu mengalirkan air ke suatu badan daripada manusia maupun hewan, ataupun mengalirkan air tersebut kepada benda yang hidup maupun benda yang mati. Apabila kita mengalirkan air ke suatu badan daripada manusia ataupun hewan, itu sudah dinamakan mandi. Ataupun kita memandikan kepada sesuatu benda yang mati, itu pun juga termasuk daripada mandi. Dan apabila kita mengalirkan air dari kepala sampai kaki, maka itu disebut dinamakan mandi. Dan tetapi secara syar'inya, apabila kita hanya mengalirkan air dari badan sampai ke kaki, maka secara syar'inya itu tidak dinamakan dengan mandi. Dan adapun mandi, ada yang menggunakan niat dan ada yang tidak. Dan apa saja macam-macam, ada berapa macam-macam mandi yang disertai dengan niat. Macam-macam mandi yang disertai dengan niat itu ada 6 perkara. Nah. Coba Sandi, duduk kamu. Nah. Coba Sandi. Sini aja dah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bab faslun fi mujibil ghusli yang telah diterangkan oleh guru kita tadi, bahwasannya hal-hal yang menyebabkan kita ini mandi, dan menurut bahasa atau menurut lughat, mandi adalah mengalirkan air pada suatu anggota badan pada makhluk hidup, baik maupun itu manusia, hewan maupun
pada benda yang tak hidup. Mandi ini dikategorikan ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah, dan apabila kita mengalirkan air sedikit saja pada anggota badan kita, itu juga bisa dinamakan mandi. Dan mandi ini pun ada 6 perkara supaya bisa dikatakan mandi. Dan mandi ini tergantung juga niatnya. Ada mandi yang dikhususkan niatnya, ada juga mandi yang tidak memakai niat pula. Contohnya ketika kita mandi itu ada diniatkan untuk jami'il badani, untuk niatnya mandi itu untuk seluruh badan kita, dari atas sampai bawah. Niat mandi untuk seluruh badan kita. Ada juga ketika kita memandikan mayat ini, maka perlu ada yang memandikannya. Tidak bisa mayat itu mandi sendiri. Perlu ada yang memandikannya. Maka perlu niat khusus juga untuk memandikan mayat. Dan ada pula mandi wajib. Mandi wajib ini perlu keadaan tertentu dan niat tertentu juga untuk melakukan mandi wajib. Apabila mandi wajib ini ketika kita sedang dalam keadaan junub, maka wajib kita melakukan mandi. Dan niatnya pun khusus juga. Berbeda ketika kita mandi pada umumnya. Itu saja yang bisa saya terangkan. Coba terakhir, Ijan. Adik-adiknya ini penyimak. Nanti sewaktu-waktu bisa Anda saya minta untuk menjelaskan seperti abang-abangnya. Makanya jangan tidur kalau ngaji. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas mengenai mandi fi mujibatil ghusli, di mana mandi menurut bahasa lughat ialah mengalirkan air ke tidak semestinya yang namanya mandi itu mengalirkan ke seluruh badan. Bisa juga hanya kita misalnya menyiram sebagian kepala, atau cuma membasahi muka, atau cuma membasahi tangan, atau membasahi kaki. Dan mandi tidak hanya dikhususkan hanya pada manusia, bisa juga kepada hewan ataupun benda-benda hidup dan benda-benda mati lainnya. Dan mandi yang seperti ini tidak perlu kita membaca niat. Ada mandi yang bisa kita membaca niat, ada juga mandi yang tidak perlu kita membaca niat, seperti tadi yang saya jelaskan. Dan mandi yang diharuskan untuk membaca niat ialah seperti mandi wajib, mujibatul ghusla, fi jami' badaniha. Artinya kita jika mandi wajib harus seluruh badan. Jadi tidak seperti mandi yang saya sampaikan tadi yang tidak perlu menggunakan niat, kita hanya perlu membasuh kaki saja, itu sudah cukup dinamakan mandi. Tapi mandi wajib di sini artinya
harus jami'u badaniha, harus seluruh badan. Artinya jika sebagian badan yang kita siram tidak sah mandinya kita. Mandi yang seperti ini harus betul-betul seluruh badan kita itu harus basah. Tidak ada satu celah pun yang kering. Seperti misalnya rambut kita tebal, lebat, artinya harus kita siram dan harus kita gosok-gosok agar menyeluruh basahnya. Misalnya di sela-sela jari, di bagian telinga, pokoknya di bagian-bagian yang tertentu yang sulit air itu mengalir, dan itu harus kita alirkan. Dan mandi seperti ini dibagi menjadi 6 perkara. 3 perkaranya ini khusus untuk laki-laki, dan 3 perkaranya lagi dikhususkan untuk perempuan. Maksudnya di sini 6 perkara ini, yang 3-nya itu khusus untuk laki-laki dan perempuan, itu maksud saya. Dan yang ketiganya lagi dikhususkan terkhusus untuk perempuan. Artinya yang 3 untuk laki-laki, dan yang ke-6-6-nya itu untuk perempuan. Demikian dari saya. Waalaikumsalam. Betul. Jadi intinya saya buat seperti ini, maksud dan tujuannya itu untuk menghilangkan ketidakkonsentrasian ketika Anda mengaji. Kalau subuh itu kan biasanya ngantuk, makanya saya buat seperti ini, biar kaget gitu. Nah, nanti yang ngantuk-ngantuk bisa saya suruh Anda untuk menerangkan, menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. Paham ya? Paham semua? Nah, jadi diingat, karena waktunya sudah agak siang, ada waktu sedikit, masih kurang 10 menit. Saya singkat penjelasannya bahwa membicarakan tentang hal-hal di mana kita diwajibkan untuk mandi. Kalau bahasanya al-ghuslu itu mandi, berbicara mengenai tentang al-ghuslu, yakni mandi itu ada 2. Ya, mandi secara bahasa lugat, ada mandi secara bahasa syar'i. Ghuslun atau mandi secara bahasa lugatnya adalah sailanul ma' ala syai'in mutlaq. Mandi secara bahasa umumnya, bahasa lugatnya adalah sailanul ma', mengalirkan air ala syai' kepada sesuatu. Ya, mengalirkan air pada sesuatu, baik sesuatu itu berupa manusia, berupa hewan, berupa benda yang bergerak maupun yang tak bergerak, benda yang bernyawa maupun yang tak bernyawa. Kalau sudah dialirkan air ke salah satu hewan, mau itu sapi, kambing, ayam, burung, dengan cara menyemprotkannya, dengan cara mengalirkannya, dengan cara menyiramkannya, baik satu gayung atau satu timba, walaupun tidak merata, itu dinamakan mandi. Itu secara mutlak. Dan mandi secara bahasa lugatnya tidak disertai dengan niat. Seperti pada umumnya lah, kita mandi pagi, mandi siang, mandi malam, itu mandi sore. Ini merupakan secara umum, mandi secara umum. Kalau kita mandi ya udah bawa sabun, bawa handuk, pergi ke toilet, pergi ke kamar mandi, jebur, mandi pakai gayung, selesai. Tanpa niat di situ. Paham ya? Walaupun tidak merata, kita mandi hanya dari tubuh ke bawah, kepala nggak basah, mandi. Kepala kita basahi, tubuh kita basahi, kaki nggak kita basahi, itu juga mandi. Alhasil sailanul ma' ala syai'in. Paham ya? Tetapi kalau mandi secara bahasa syar'inya, bahasa hukum fikihnya, mandi secara bahasa istilahnya adalah sailanuhu ala jami'il badan. Ada kata atau ada kalimat jami' di sini, yaitu mengalirkan air ala jami'il badan, kepada seluruh anggota badan, dari kepala, badan, kaki, tangan, semuanya harus terkena daripada air yang dialirkan oleh orang yang merupakan pelaku mandi tersebut. Paham ya? Jadi kalau kita mandi harus basahi semua, dari kepala sampai rambutnya pun harus basah. Dan
itu diniatin mahsusoh dan harus disertai dengan adanya niat. Jadi mandi itu ada niatnya. Ya. Kalau kita mandi tidak disertai dengan niat, maka mandi kita tidak sah. Ada yang mandi yang tidak harus kita memakai niat. Kalau memakai niat tidak apa-apa, bagus juga. Tapi secara bahasa umum, tapi kalau bahasa syar'inya kita mandi itu harus memakai niat. Nah, mandi yang harus memakai niat atau yang harus disertai dengan niat itu mandi-mandi seperti apa? Disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib tersebut adalah walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Bahwasanya perkara-perkara yang dimana kita diwajibkan mandi ala jami'il badan, yaitu mengalirkan air ke seluruh badan yang harus disertai dengan adanya niat, itu ada sittatu asya, ada 6 macam. Ada 6 macam yang mana mandi ini harus disertai dengan niat. Ya, saya singkat. Yang pertama, salah satu tasyriku fiha rijalu wan nisa. Yang 3 perkara itu dikhususkan kepada laki-laki dan kepada perempuan. Paham ya? Yang 3 itu dikhususkan kepada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian wasalah satu tahta subihan nisa. Kemudian yang 3 lagi itu hanya berlaku kepada seorang perempuan. Yang 3 ini berlaku kepada perempuan, tidak berlaku kepada seorang laki-laki. Otomatis 3 untuk laki-laki, 6 untuk perempuan. Paham ya? Paham? Nah, kemudian apaan di antara yang 6 itu, Ustaz? Di antaranya yang berlaku kepada laki-laki dan perempuan adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Kalau bahasanya jima lah, jima atau bersetubuh antara laki-laki dengan perempuan. Sandi menikah dengan seorang perempuan yang diidam-idamkan, yang dicintai, yang pada saatnya akan dilamar misalnya. Nah, ini menikah Sandi. Kalau hanya berbaring tidur di atas ranjang tidak perlu kita mandi. Tapi kalau sudah melakukan jima, melakukan persetubuhan di antara keduanya, antara suami dan istri, yakni iltiqaul khita ini, bertemunya alat vitalnya Sandi dengan alat vitalnya perempuannya, istrinya, yakni antara zakar dengan farji bertemu di situ, ya, maka wajib hukumnya Sandi mandi ala jami'il badan, menyeluruh daripada mengalirkan air ini dengan cara menyeluruh dan disertai dengan adanya niat yang sudah menjadi ketentuan secara syar'inya. Paham ya? Jadi kalau hanya mandi setengah badan tidak sah hukumnya. Paham ya? Baik itu dimasukkan dekarnya di dalam farji atau vagina, itu dimasukkan hanya setengah atau hasafah, ujungnya aja. Jadi ada istilah hasafah, dakar itu keseluruhan. Tapi kalau hasafah itu kepalanya, ada kepalanya. Ya, semuanya punya kepala lah. Ya, dimasukkan kepalanya ke dalam farji hanya setengah atau menyentuh saja, tidak masuk, hanya menyentuh saja ke bibir-bibir daripada bibir vagina. Maka itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mandi janabah. Mandi yang harus disertai dengan niat, yang harus diratakan daripada air. Paham ya? Disimak, dimasukkan dalam memorinya. Diingat-ingat. Yang kedua, ini saya bahas secara singkat. Ini masih belum saya bahas secara ikhtilaf. Bagaimana Ustaz kalau masukkan, kalau farji itu kita masukkan, nah kalau farji itu dimasukkan ke alat vitalnya sapi misalnya. Aneh-aneh aja lah pertanyaannya. Atau seorang laki-laki memasukkan alat vitalnya ke farjinya, ke alat vitalnya kuda yang betina. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah perlu mandi? Itu banyak pembahasannya ini. Cuma waktunya aja yang tidak cukup. Ya, paham ya? Bagaimana Ustaz kalau misalnya dakar itu terpotong, daknya terpotong, terpisah dengan badannya seseorang. Ada seorang perempuan menemukan dakar di lantai, yang mana orang ini bosan punya dakar, dipotong dakarnya, dibuang ditarik misalnya.
dimasukkan dengan seorang perempuan, wah ini kok bakar ini, kayaknya bagus dibuat koleksi, dibawa ke rumah, dibuat koleksi, ditaruh di museum pribadi misalnya, ditaruh ke rumah, sepi daripada orang, dibuat mainan, nggak tahu main apa itu, dimasukkan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah termasuk mandi? Ini bahasanya, pembahasannya banyak, cuma waktunya aja ya masih belum cukup. Udah, kita langsung pembahasannya. Kita bahas di luar kajian ya. Ini agak teruk lah kalau bahasanya kayak gimana gitu. Paham ya? Yang kedua, ini yang perlu kita ketahui juga nanti di luar kajian kita ada musyawarah lah ya. Ada musyawarah kajian di luar ya kalau ada waktu. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau misalnya dakarnya seorang laki-laki ini dimasukkan ke farjinya seorang perempuan di mana status perempuan ini meninggal dunia? Kalau bahasanya seorang istri yang cantik baru menikah dapat 1 hari meninggal dunia, saking cintanya, saking sayangnya, ya tak terbantahkan itu, saking cintanya suaminya ini nggak rela istrinya dikubur, saking cintanya istrinya langsung disetujui dalam keadaan meninggal dunia. Bagaimana hukumnya itu? Apakah wajib untuk mandi? Ini bahasannya nanti di luar kajian, waktunya nggak cukup. Yang kedua, yang berlaku adanya mandi yang harus disertai dengan niat yang harus diratakan daripada air ketika kita mandi, yang berlaku kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah inzalu ay khurujil maniyyi, keluarnya daripada mani atau air sperma. Coba angkat tangan, siapa yang pernah keluar air sperma ya? Angkat tangan. Tahu sama lu? Wah ya. Yang pernah keluar air spermanya, maju. Dah, turunkan tangannya. Yang belum pernah keluar air spermanya, maju. Dan sama lu, dan tahu adanya hukum. Turun. Ya. Jadi kalau Anda yang mengeluarkan air sperma, untuk adik-adiknya ini, untuk abang-abangnya yang pernah mengeluarkan air sperma, baik air sperma itu keluar dalam disebabkan ihtilam itu mimpi ya, idal karena sudah dewasa, mungkin keinginan untuk menikah pasti ada, tidur melamun, kemudian tidurnya bermimpi dengan seorang India bulbul misalnya, bertemu dengan seorang bidadari India bulbul ya, dalam mimpi aja, di dalam mimpi, kemudian mengeluarkan air sperma karena nikmatnya mimpi tersebut, maka ijal itu sudah statusnya wajib mandi janabah. Paham ya? Baik laki-laki maupun perempuan. Atau bukan ihtilam, yakni dengan cara istimta biliat. Istimta biliat itu istimta mengambil senang-senang, iyat itu adalah tangan. Jadi misalnya Anda ingin tahu kayak apa spermanya, mengeluarkan sperma itu kayak apa, dipaksa dengan mengeluarkan pakai tangan. Saya nggak mengucapkan bahasa kotor lah bahasanya, Anda ngerti lah. Kalau bahasa Arabnya adalah mulai tertawa sudah ngerti. Kalau Andi ini kan sudah mengerti, artinya tertawa senyuman itu sudah mengerti berarti. Istimta biliat mengeluarkan air sperma dengan cara memaksakan diri dengan melakukan iyat, artinya dengan tangan. Atau istimta mengambil senang-senang dengan istimta bin nafida, mengambil senang-senang dengan jendela, zakarnya ditaruh di jendela, dihimpitkan kemudian ya, misalnya ya lecet lah ya, jangan seperti itu. Atau istimta bil botol misalnya ya, jangan ya, pokoknya macam-macam lah, mau disengaja maupun tidak, dengan cara sadar ataupun tidak, dalam keadaan stres maupun tidak, maka wajib untuk mandi janabah. Itu berlaku kepada laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang ketiga wa minal mustarikil mautu illa fi syahid.
syahid itu ada tiga, ada syahid fil dunia, ada syahid fil akhirah, ada syahid fil dunia wal akhirah. Paham ya? Apa itu syahid fil dunia, apa syahid fil dunia wal akhirah, apa itu syahid fil akhirah. Kita bahas di luar kajian, waktunya tidak cukup. Kemudian yang ketiga, yang tidak berlaku kepada laki-laki, hanya berlaku kepada perempuan, itu ada tiga, berarti semuanya 6. Yang pertama adalah wan nifasu. Yang pertama adalah wahiyal haidu ayyamul khariju min imra'atin balagat tis'a sinina. Biasanya seorang perempuan kalau usianya sudah 9 tahun, seorang perempuan yang usianya sudah sampai ke 9 tahun, biasanya perempuan ini mengeluarkan daripada haid, darah haid. Jadi perempuan itu kalau nggak sholat jangan kau tuduh, kamu nggak sholat ya, meninggalkan sholat, hukumnya dosa. Lihat dulu nih perempuan lagi haid atau tidak, lagi palang merah atau tidak. Paham ya? Ada yang orang perempuan mengeluarkan darah tapi wajib untuk menjalankan ibadah sholat. Ada yang begitu. Nah itu nanti kita membahas di luar kajian, nggak cukup waktunya. Ada darah istihadah, darah kotor, ada darah haid. Nah, macam-macam dan sifat-sifatnya darah itu banyak macamnya. Darah haid itu bisa dikenal kayak apa? Bagaimana ciri-cirinya? Timbulnya seperti apa? Ada darah hitam, ada darah kuning, ada darah kehitam-hitaman, ada darah merah, macam-macam. Baunya busuk, bau busuk, macam-macam lah. Sebelum dia haid biasanya timbul rasa tidak mood, rasa malas, rasa apa gimana? Kayak orang malas untuk makan, emosional. Perempuan kadang-kadang sedikit-sedikit marah. Anda harus mengerti, nanti Anda calon suami kalau punya istri kemudian ngambek istrinya, harus Anda mengerti. Biasanya seorang perempuan kalau sudah mau datang haidnya, biasanya ini ada timbul-timbul rasa ketidakmutan, rasa emosional. Padahal perempuan itu lembut, tapi kalau datang ke emosional itu hanya ada salah satu sebabnya, ada dampaknya. Mungkin karena sebabnya akan mengeluarkan haid sehingga dia emosional. Paham ya? Nanti kalau sudah punya istri jangan sampai marah atau timbul rasa tidak suka kepada istri karena disebabkan wajahnya berubah. Itu berubah karena ada sebabnya. Mungkin dengan sebab adanya haid itu timbul rasa ketidakmutan, rasa tidak suka, rasa rasa panas dalam dan sebagainya. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, yakni yang kedua yang berkaitan dengan perempuan yang tidak berkaitan dengan seorang laki-laki adalah wan nifasu, yaitu nifas. Wa huwa damul khariju akibal wilada fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Beda kalau kita berbicara tentang haid dengan nifas. Kalau haid itu berlaku kepada seorang yang statusnya bikrun. Bikrun itu perawan. Baik itu statusnya bikrun atau ghairun. Baik itu perawan kah, janda kah, orang tua kah, anak-anak kah, itu pasti mengeluarkan haid. Kalau statusnya sudah bikrun, artinya statusnya adalah seorang perempuan yang sudah sampai ukuran tis'a sinina. Paham ya? Paham? Jadi haid itu walaupun masih belum menikah, pasti orang itu haid. Gitu loh. Paham ya? Tapi kalau nifas itu tidak akan keluar, seorang perempuan itu tidak akan mengeluarkan darah nifas. Saya ulang, seorang perempuan itu tidak akan mengeluarkan darah nifas kecuali orang tersebut keluarnya darah nifas ini khariju akibal wilada, yakni orang yang baru melahirkan baru akan mengeluarkan darah nifas. Jadi kalau orang masih belum melahirkan anak, ini tidak akan pernah nifas. Contoh, ada seorang perempuan masih belum menikah, tiba-tiba dia mengeluarkan darah, kemudian dia berkata, "Bu, saya keluar darah nifas." Itu bukan nifas namanya, itu haid. Paham ya? Jadi kalau Anda punya istri misalnya, bukan hanya anak, istrinya bilang, "Mas, Kang, Papa," misalnya. Ya nanti kalau kamu punya istri, inginnya dipanggil apa? Papa, abang kah, papa kah, ayah kah, tergantung. Misalnya istrinya Anda bilang, "Ya, saya keluar darah haid, darah nifas ya." Nah, Anda yang ngerti hukum, Anda yang ngerti darah misalnya, bilang ke istrinya, "Yang misalnya, itu bukan darah nifas, itu darah haid. Kamu kan masih belum melahirkan." Paham ya? Paham ya? Jadi itu bedanya, harus ngertilah. Nah, untuk memahami tentang ilmu yang berkaitan dengan haid ataupun nifas, kita bisa bahas di luar kajian kita. Kemudian yang terakhir, wal wilada, yaitu melahirkan
anak, maka seorang istri tersebut diwajibkan untuk mandi janabah, untuk mandi keseluruh daripada mengalirkan air ke seluruh badannya, dengan disertai dengan adanya niat. Paham ya? Mau yang keluar itu sosok bayi mungil yang cantik, yang ganteng, yang tampan, mau yang keluar itu benda hidup kah, bayinya hidup atau bayinya mati, atau bayinya itu berupa hewan keluar melahirkan anak tapi anak monyet misalnya, yang keluar itu seorang manusia, mau yang keluar itu anak hewan enggak, anaknya bukan berupa manusia tapi berupa hewan, wajib hukumnya kalau statusnya wilada melahirkan, mau melahirkan apapun lah bentuknya ya, mau lahir cintoman enggak misalnya, tetap diwajibkan untuk diwajibkan untuk mandi dengan cara apa? Dengan cara sailanu ala jabal badan biliyatik masusah. Paham semua? Semoga dengan pembahasan yang sangat singkat ini, karena waktunya tidak cukup, saya mengejar waktu, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada kita, dan kemudian kita mendapatkan barokah daripada guru-guru kita, dan semoga apa yang sudah saya bahas ini kita mengerti, kita paham, dan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari ini Allah senantiasa menguatkan pemahaman-pemahaman kita, apa yang sudah kita dengar, supaya tidak mudah hilang. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina warzuqna fahma nabiyina wa ilhal malaikati muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa